Shalom Bapak Ibu Saudara warga Yakum yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita penuh dengan semangat, sehat, dan senantiasa kita merasakan kebahagiaan di dalam kita menunaikan seluruh tugas tanggung jawab kita. Perkenalkan, nama saya Lydia Natalia. Saya melayani sebagai pendeta di Jemaat GKJ Kartasura, dan kita pada saat ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru. Kami Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkat, dan kami percaya Tuhan selalu menolong dalam setiap langkah perjalanan kami. Kami Tuhan ada bersama-sama dengan kami melewati begitu banyak tantangan pergumulan, bahkan di dalam persoalan di pandemi COVID-19. Ajarlah kami untuk mengerti maksud Tuhan dan memahami akan setiap kebenaran dan kekayaan firman-Mu, agar menjadi tongkat yang menopang kami, yang menunjukkan jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menerangi setiap perjalanan kami. Dengan pelita firman-Mu, kami boleh hidup di dalamnya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara warga Yakum yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, yang demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara warga Yakum yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan pada saat ini saya teringat sebuah iklan yang mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda. Ketika seseorang berjumpa dengan orang yang baru bertemu dan tidak dikenal, kemudian ketemu, lalu pasti yang pertama kali adalah kesan. Entah kesan positif, entah kesan negatif. Kesan positif berarti kira-kira ada bahasa yang diungkapkan, orangnya baik loh, orangnya ramah, orangnya penuh dengan senyum. Kalau negatif, orangnya judes loh, orangnya itu wah kasar, orangnya jutek dan sebagainya. Kesan itu akan membawa seseorang mengingat orang itu, dan ketika berjumpa lagi itu akan mempengaruhi cara dan respon ketika berjumpa. Kira-kira kita ada di mana ya? Kesan yang baik atau kesan yang orang ingat tidak baik gitu. Dan ketika kita berbicara, tema kita pada saat ini keramahan yang sering disebut dengan hospitality, membawa kita untuk memiliki kesan yang bukan hanya di atas permukaan, tetapi itu yang menjadi karakter dan perilaku kita. Kalau kita memang
diajar untuk memiliki sebuah keramahan, mulailah dari senyum. Mulailah dari sapaan yang menghangatkan, sapaan yang menyejukkan. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita berbicara tentang keramahan, bukan hanya dimiliki oleh manusia, karena penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter yang berasal dari Universitas Hull di Inggris, dia adalah seorang psikolog. Dia meneliti dari 134 ekor lumba-lumba dari 8 negara. Karena mereka ingin mengetahui apa yang menjadi ciri ikan lumba-lumba. Karena lumba-lumba adalah hewan yang hebat. Dr. Blake Morton, seorang psikolog di Universitas Hull ini, mengadakan penelitian dari 134 ekor lumba-lumba. Dan hasilnya bahwa penelitian itu menghasilkan sebuah hasil bahwa ternyata ikan lumba-lumba memiliki 5 ciri kepribadian yang dimiliki oleh manusia, yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Saya tidak hendak menjelaskan tentang 5 ciri kepribadian yang dimiliki lumba-lumba, tapi ada salah satu ciri sesuai dengan tema kita, keramahan. Hospitality, memberikan tumpangan bagi setiap orang, terbuka dengan siapapun yang berjumpa dengan kita. Hospitality memiliki arti aksi, praktek, atau kualitas dari keramahan yang memberikan kenyamanan bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Dan Alkitab mengajarkan bahwa hospitalitas dapat ditemukan dari berbagai teks dalam Alkitab. Terjemahannya bahasa Yunaninya yaitu hospitalitas, yaitu philoxenia. Philos, philia, artinya persahabatan. Lalu philia, affection, kasih persahabatan. Lalu xenos, yang berarti stranger, orang asing. Dalam bahasa Latin, hospitality berasal dari kata hostis. Ya, jadi pengertiannya orang asing, bermakna mungkin juga bisa musuh, dan pex memiliki kuasa. Artinya bahwa hospitality, keramahan, sekalipun orang asing itu menjadi musuh, ya, ada resiko di sana. Tetapi diberikan kasih kepada orang tersebut dengan kasih yang bersahabat, bukan kasih dengan pamrih. Berdasarkan pengertian itu, artinya hospitality, keramahan, lebih menekankan tentang kesediaan, penerimaan, gitu ya. Menyediakan entah tempat, menyediakan dan memberikan kenyamanan, kehangatan berdasarkan kasih persahabatan. Bapak, Ibu, Saudara, warga Yakung yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya kira kita semua mengerti tentang keramahan. Cuma bagi kita semua orang percaya sudah mengerti, tapi seringkali itu susah untuk dilakukan. Karena kita melihat itu, yang pertama kesan. Kalau kesannya cuek, saya juga bakal bisa cuek gitu. Jadi artinya respon kita selalu dipengaruhi dengan apa yang bisa kita lihat atau sedang kita rasakan. Mungkin secara perasaan kita sedang gak enak hatinya. Jadi itu mempengaruhi wajah yang biasa kita ramah, tetapi pada saat itu kita sedang ada masalah, kita tidak bisa memancarkan keramahan kita, atau memang kita tidak suka yang ramah, senyum-senyum, nanti dibuat sepele kayak gitu. Kadang-kadang begitu banyak alasan untuk kita tidak menampilkan dan mewujudkan keramahan itu dalam keberadaan kita. Sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajar dalam perikop kita memberi makan 4.000 orang. Tuhan menyediakan kasih-Nya.
apa yang dirasakan oleh pengikutnya pada saat itu. Ya lelah, ya lapar, tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya, keramahan yang Tuhan berikan pada saat itu bagi para pengikutnya. Marilah kita diajar untuk ramah, peka terhadap orang lain, di mana kita harus meruntuhkan ya ego kita dulu. Kalau kita mau menghormati, menerima yang lain, berarti kita harus meruntuhkan ego kita. Dan kita tidak ada dalam perbedaan. Oh, kamu harus saya kasih, kamu yang satunya tidak saya kasih. Jadi memberikan kasih itu sama rata. Kemudian mari hospitality dimulai dari yang sehari-hari bisa kita lakukan dengan senyum, sehingga itu dapat membangun karakter hospitality untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kehadiran dalam keramahan akan membawa dampak dan pengaruh. Pengalaman yang berkesan tak terlupakan bagi penerima pelayanan kita. Berjiwa hospitality harus menjaga komitmen, bukan hanya sekedar perasaan. Dan setiap kali kita tersenyum pada seseorang adalah tindakan cinta dan hadiah yang sangat indah. Kita tersenyum, itu adalah sebuah sikap untuk mewujudkan keramahan. Dimanapun kita berada, mari kita saling mewujudkan keramahan satu dengan yang lain. Apapun alasannya, kita tetap tersenyum dengan semua orang, baik yang kita kenal atau yang baru kenal, atau yang baru kita kenal. Tersenyumlah dan milikilah kesan yang terbaik, karena itu yang menjadi integritas kita. Tuhan memampukan dan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami untuk memiliki keramahan sebagai perilaku dan sikap hidup kami sebagai orang percaya yang telah menerima pertolongan Tuhan. Jikalau dalam Injil Markus kami boleh melihat Tuhan sangat hadir dan menyediakan diri bagi setiap orang yang lapar, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan juga hadir dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Tuhan hadir untuk menolong kami di pandemi COVID-19 ini. Kami dapat menunaikan seluruh pelayanan hospitality bagi setiap orang yang membutuhkan, yang menderita, yang memiliki kedukaan dan kesedihan. Melalui rumah Yakum, kami boleh hadir sebagai keluarga untuk menyediakan tumpangan, menyediakan kasih yang hangat, untuk berbagi kasih, memeluk orang, dengan kehangatan cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Berkati setiap tugas tanggung jawab kami, kepengurusan di dalam Yakum, seluruh divisi-divisi dan semua karyawan dalam kerja tugas kami. Di dalam kami boleh berbuat keramahan di rumah Yakum. Hadirlah di tengah-tengah keluarga Yakum, sehingga kami boleh merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk menyatakan keramahan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.